Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan dari Desa di Tanah Putri dan Universiti Zaifahmi serta kelas utama. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu menganalisis arsitektur politik. Nah, pada bagian pertama yaitu konsep dasar, di mana terdapat definisi dan karakteristik. Yang pertama yaitu multi-core, di mana multi-core adalah komponen komputasi tunggal yang memiliki dua atau lebih core independen atau unit penugasan. Ini adalah orang-orang yang membaca atau melakukan fungsi program menjadi situ. Nah, yang kedua itu adanya multi prosesor, yang dimana multi prosesor adalah dua atau lebih unit pemrograman CPU atau pusat yang diintegrasikan ke dalam sistem komputer tunggal. Jadi pada dasarnya memiliki dua atau lebih CPU pada sistem secara fisik. Namun perlu dicatat sistem harus memiliki dukungan untuk multi prosesor untuk bekerja. Nah, yang ketiga yaitu adanya multi threading. Nah, di mana multi threading adalah teknik untuk eksekusi program yang memungkinkan satu proses memiliki beberapa segmen kode seperti thread. Nah, ini juga berjalan secara bersamaan dalam konteks tertentu. Aplikasi multi-thread adalah aplikasi yang memiliki dua atau lebih thread yang berjalan secara bersamaan. Oleh karena itu, ini juga dikenal sebagai konkurensi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada keuntungan dan kelemahan arsitektur multi-core dibanding single core. Nah, yang pertama yaitu adanya keuntungan. Keuntungannya yaitu peningkatan performa melalui paralelisme. Kedua yaitu efisiensi energi lebih baik. Yang ketiga yaitu kemampuan multitasking lebih baik. Yang keempat yaitu stabilitas lebih mudah. Yang kelima yaitu lebih responsif terhadap aplikasi modern. Yang keenam yaitu redundancy dan coverage. Dan selanjutnya kita masuk kepada kelemahan, yaitu tidak efektif untuk aplikasi sekuensial. Yang kedua yaitu kompleksitas pengetahuan paralel. Yang ketiga yaitu overhead, sinkronisasi dan komunikasi antar form. Yang yaitu peningkatan performa tidak linear. Yang kelima yaitu daya produksi dan frekuensi daya lebih tinggi. Karena itu masalah stabilitas pada software yang sederhana. Dan selanjutnya kita masuk pada perbandingan singkat antara multi-core dan single core. Di mana ada beberapa aspek yang memperlihat atas keduanya. Yang pertama yaitu adanya kinerja multitasking. Nah, gimana? Kinerja multitasking ini pada multi-core ini cukup tinggi, sedangkan pada single core yaitu lumayan terbatas. Nah, selanjutnya pada aspek konsumsi daya. Pada single core yaitu efisiensinya lebih relatif dan pada multi core yaitu lebih efisiensi dan relatif, dan pada single core yaitu lebih boros pada performa yang tinggi. Nah, produktivitas desain software. Nah, pada multi core yaitu cukup tinggi, sedangkan pada single core yaitu lumayan rendah. Selanjutnya pada aspek kompatibilitas aplikasi lama. Dan pada multi core yaitu kadang-kadang kurang optimal, dan sedangkan pada single core yaitu lebih optimal. Selanjutnya pada aspek biaya dan ukuran chip. Biaya pada multi core yaitu lumayan mahal dan ukuran chipnya lumayan besar. Nah, sedangkan pada single core yaitu biayanya lebih murah dan ukuran chipnya lebih kecil. Nah, selanjutnya pada aspek penugasan paralel, yaitu pada multi core sangat didukung, sedangkan pada single core tidak didukung. Nah, selanjutnya kita masuk pada arsitektur prosesor modern. Nah, di ini struktur dasar prosesor multi core yaitu ada core. Jadi mana core ini adalah
inti dari sebuah pemrosesan. Nah, selanjutnya adanya shared memory, di mana ada. Nah, selanjutnya hierarki. Akses yaitu untuk mengurangi latensi tas akses pada memori. Selanjutnya itu ada adanya masalah hierarki dan solusinya. Nah, biasanya masalah current page yaitu bisa disolusikan dengan cara protokol coherent page. Yang kedua, studi kasus, saya akan menjelaskan bagian sintesis prosesor modern. Yang pertama ini adalah gambar skema prosesor. Nah, yang ini adalah CPU-nya, ini disknya, dan ini buffer datanya. Nah, jadi seperti inilah gambar pada skema prosesornya. Ini dari Intel 9. Nah, selanjutnya adalah perbandingan dengan SMP. Nah, jadi SMP dengan prosesor Intel, yaitu yang pertama jenisnya. Di prosesor Intel menggunakan heterogeneous, yaitu P-core dengan E-core. Nah, di desain SMP klasik, yaitu menggunakan homogeneous, yaitu semua core identik. Nah, dari bagian chassis-nya, yaitu L1 dan L2-nya privat, dan L3-nya yang di sharing. Nah, untuk yang SMP, L1-nya privat, L2 dan L3-nya yang di sharing. Dan interkoneksinya yaitu yang menggunakan Intel, yaitu ring bus. Nah, yang SMP umumnya menggunakan bus atau busbar. Untuk tradingnya, Intel Core menggunakan P-Core menggunakan Hyper Threading. Nah, untuk yang klasik, semua core biasanya mendukung thread. Untuk stabilitas terbatas yaitu interconnect bottleneck. Dan untuk yang klasik lebih menggunakan scalable, yaitu hingga 64 plus core. Untuk efisiensi daya, untuk yang Intel dia lebih banyak menggunakan daya. Karena ekor untuk Intel 9 dia menggunakan efisiensi dayanya tinggi karena ekornya hemat. Dan untuk yang SMP klasik yaitu boros karena semua core-nya itu aktif. Nah, sekian bagian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah tantangan sistem operasi. Yang pertama adalah sinkronisasi. Dengan beberapa proses aktif memiliki potensi akses ke ruang alamat bersama atau sumber daya I/O bersama. Perhatian harus diberikan untuk menyediakan sinkronisasi yang efektif. Kemudian ada penjadwalan. Setiap prosesor dapat melakukan penjadwalan sehingga konflik harus dihindari. Kemudian manajemen memori pada mesin prosesor harus berurusan dengan semua masalah yang ditemukan pada mesin prosesor, seperti yang dibahas dalam mekanisme plugin dalam prosesor yang berbeda harus dikoordinasikan untuk menegakkan konsistensi ketika beberapa prosesor berbagi halaman atau segmen dan untuk memutuskan penggantian halaman. Kemudian ada contoh implementasi load balance. Yang pertama ada e-commerce, sebuah toko online besar seperti Amazon menggunakan load balancing untuk mendistribusikan permintaan pembeli ke beberapa server, memastikan pengalaman belanja tetap tepat meski saat promo besar berlangsung. Kemudian ada streaming video, itu Netflix menggunakan load balancing untuk memastikan streaming video berjalan lancar tanpa buffering.
dengan mendistribusikan lalu lintas ke server terdekat pengguna. Kemudian ada penyediaan tayangan cloud. Platform seperti AWS atau Google Cloud menyediakan cloud racing sebagai bagian dari layanan mereka dengan pelanggan untuk mengelola beban kerja dengan mudah. Hal ini akan disambungkan oleh kawan saya. Bagian 3, aplikasi dan analisis. Apa itu paralelisasi? Paralelisasi paralelnya adalah teknik membagi tugas kompilasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menjalankannya secara bersamaan. Hubungan dengan arsitektur multicore. Prosesor multicore memiliki lebih dari satu inti CPU. Setiap core dapat mengeksekusi thread secara mandiri dan simultan. Contoh, jika aplikasi memiliki 4 thread dan CPU memiliki 4 core, maka secara teoritis semua thread bisa jalankan bersamaan dan mempercepat penyelesaian tugas hingga 4 kali dibanding eksekusi single core. Dampak thread contention dan cache miss pada performa. Thread contention ini terjadi ketika beberapa thread berebut akses ke resource yang sama, seperti memori, log, atau data. Cache miss. Cache adalah memori cepat yang menyimpan data yang sering diakses. Cache miss terjadi ketika data yang dibutuhkan tidak ada pada cache. Kami melakukan pengamatan menggunakan CPU Z. Di sini kami memantau info tentang core, thread, dan clock speed. Lalu kami menampilkan arsitektur CPU dan dukungan multi-threading. Nah, pada gambar, kami memakai CPU Intel Core i7-8550U. Lalu core thread-nya adalah 4 core dan 8 thread. Lalu selanjutnya kami memakai HW monitor untuk menampilkan beban atau load di masing-masing core. Lalu kami mengamati suhu, tegangan, dan daya. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah menjalankan HW monitor, lalu membiarkan sistem dalam kondisi ideal selama beberapa menit. Lalu kami membuat screenshot. Lalu kami menjalankan aplikasi beberapa Lalu kami menjalankan aplikasi berat atau menggunakan tools. Selanjutnya kami mengamati penggunaan core saat CPU bekerja maksimal atau full load. Lalu kami mengambil screenshot. Terakhir kami membanding nilai suhu, clock speed, dan utilisasi CPU dari kedua kondisi. Hasilnya, pada laptop dengan kondisi idle, suhu CPU adalah 39 derajat Celcius. Utilisasi core adalah dari 0% sampai 3%. Frekuensi clock core adalah 1992 MHz. Pada laptop di kondisi full load, suhu CPU meningkat menjadi 40 derajat Celcius. Utilisasi core meningkat drastis, yaitu di CPU 3 adalah 89%, CPU 4 90%, dan CPU 3 30%. Rata-rata utilisasi core meningkat tajam. Clock tetap stabil di 1992 MHz. Interpretasi hubungan utilisasi core dan kecepatan eksekusi. Utilisasi core tinggi sebenarnya persentase tugas aktif. Ketika utilisasi core meningkat, misalnya CPU 6 sama dengan 100%, berarti core tersebut sedang menjalankan proses intensif seperti rendering, komputasi berat, atau multitasking. Paralelisasi tugas. Prosesor dengan multi-core mampu menjalankan tugas secara paralel. Prosesor dengan multi-core mampu menjalankan tugas secara paralel saat membuka browser LCD set dengan versi penting. Core 1 bisa handle browser. Core 2 bisa menghandle background process. Core 3 dan 4 menangani kompilasi kode atau proses lain seperti rendering video, editing grafis, dan lain. Ini membuat eksekusi tugas lebih cepat dibanding hanya mengandalkan satu core. Jadi clock speed konsisten, sama dengan total power limit stabil. Dari HW monitor, clock speed semua core ada di 1992 MHz saat idle atau low load. Artinya sistem menjaga efisiensi daya. Saat load meningkat, prosesor akan meningkatkan frekuensinya untuk menyelesaikan tugas lebih cepat.
Kesimpulannya, utilisasi core dan clock speed saling mendukung untuk efisiensi dan performa. Utilisasi tinggi menunjukkan prosesor sedang aktif dijalankan. Clock speed naik saat dibutuhkan. Clock speed naik saat dibutuhkan untuk mempercepat tugas. Dengan banyaknya core, sistem bisa membagi beban mempercepat tugas kompleks melalui paralelisasi. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.